Hello everybody, welcome back to CS Izone. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, gue mau minal aidin wal faidin dulu. Mohon maaf lahir batin kalau CS Izone selama ini mungkin ada salah kata, salah jawab chat, atau salah ngasih informasi pada video-video review atau pembahasan produk sebelumnya. Nah, untuk mengawali bulan Mei ini dengan video pembahasan produk baru. Nah, produknya apa? Tentunya ini adalah produk terbaru dari X-Duo. Seperti yang kalian tahu, X-Duo baru aja ngeluarin XP2 Balance. Ini baru apa enggak sih? Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja cek di Kupas Produk. Audio Buddy, XP2 Balance ini merupakan versi upgrade dari XP2 Pro. Ya, bagi teman-teman yang mungkin menyimak X-Duo, XP2 Pro ini dikeluarkan di tahun 2020 dan setelah 3 tahun ya lumayan meramaikan dunia audiofil, mereka mengeluarkan upgrade. Ya, ini XP2 Balance. XP2 Balance ini dikeluarkan teasernya tuh di tahun 2022 dan 2023 ini resmi dijual. Lalu apa aja yang menarik dari DAC wireless dengan output balance ini? Kita mulai dulu dari unboxing. Ini dia packaging dari X-Duo XP2 Balance. Lihat. Bisa dilihat ada beberapa informasi menarik yang bisa kalian cek. Pertama nih, LDAC. Nah, dia ngasih petunjuk LDAC koneksinya, ada DSD support file tertingginya, ada CVC, ya ini hubungannya sama mikrofon yang dipakai. Tampaknya X-Duo cukup membanggakan fitur-fitur ini ya. Ada keterangan chip yang dipakai, XMOS lah, CSR lah, DSD support file lah, LDAC lah. Bisa kalian cek. Output powernya pun dituliskan 320 mW at 32 ohm untuk output balance. Dan informasi menarik apa lagi dari sini? Nah, ini ada spek di sini untuk kebutuhan apa saja. Misal untuk macOS, iOS, support juga. Ya bisa dicek sendiri lah ya. Ntar kita bahasnya ini di lebih tepatnya di fitur. So let's go, kita unboxing aja apa aja yang ada di dalam XP2 Balance ini. Ini dia kelengkapan dari X-Duo XP2 Balance yang bakal kita bahas di kupas produk kali ini. Yang pasti kalian dapat DAC-nya dong. Masa iya beli DAC nggak dapat DAC? Nah, ini mungkin ada sedikit ngecap-ngecap ini karena tadi gue pegang-pegang, nanti gue jelasin kenapa bisa demikian. Looks-nya sih seperti desainnya khas X-Duo, industrial banget, sturdy banget, dipegang tuh mantap banget, bobotnya pun lumayan kerasa. Ada kabel USB C2C untuk nyambungin ke Android. Ada juga kabel USB C2A untuk nyambungin ke PC. Ada selebihnya, ada kartu garansi KCI, warranty card dari X-Duo, dan juga manual book yang bisa kalian baca. Ya mungkin ini tambahan ya buat X-Duo. Mungkin bisa nih ditambahin. Mungkin ada tambahan, ntar ada C2 Lightning, itu kan enak buat iPhone. Biar nggak ngecap kayak gini, dikasih lah bonusan leather case nih buat kita-kita. Ya nggak? Kalau X-Duo setuju, X-Duo komen lah di bawah. Langsung aja kita bahas masalah build quality. Dan di tangan gua ini udah ada XP2 Balance. Sekilas lihat sih ini mirip banget dengan XP2 Pro ya. Tapi ada beberapa fitur yang mungkin diubah dan juga ada penyesuaian akhirnya pada fisik dari XP2 Balance ini. Kita lihat dari paling atas. Yang dulunya XP2 Pro itu punya 2 port, satunya adalah port input untuk aux, yang satunya adalah port output untuk audio out 3,5. Sekarang berubah jadi port out semua. Ya, ini port out untuk 3,5 single ended, yang satunya adalah port out untuk balance 4/4. Nah, selebihnya desain knobnya tetap sama dengan posisi LED di samping dari knob ini. Dan di bagian depan dan belakang dari XP2 Balance ini terdapat semacam lapisan tempered glass gitu yang nambah kesannya itu keren gitu ya. Nah, tempered glass ini punya panel yang mungkin sedikit oleophobic, jadi gampang banget ngecap sidik jari. Untuk saat ini sayangnya belum ada letter case ya untuk XP2 Balance ini. Mungkin ke depan X-Duo bisa deh bikin leather case untuk XP2 Balance ini, soalnya gue rasa bakal laku. Di bagian bawah ada 2 port, ya ini port charging dan USB in. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang nyari USB DAC yang bisa di-charge sekaligus dipakai. Ini bisa jadi solusinya. Jadi input power dan juga input datanya itu dibikin di 2 port berbeda.
yang tambahan menarik ada di bagian kanan dari XP2 Balance ini. Selain fitur yang udah ada sebelumnya seperti tombol untuk memilih input dan juga tombol untuk mengatur gain, ada tambahan 2 tombol ya ini. Yang pertama adalah tombol untuk ngecek baterai, yang satunya itu adalah tombol untuk Bluetooth pairing. Nah, fungsinya ngecek baterai ini adalah ketika kalian mencet sekali, LED-nya akan berkedip hijau sesuai dengan kapasitas baterai yang masih tersisa. Misal untuk full 5 kedipan hijau. Begitu seterusnya, mungkin untuk 80%, 60%, 20% hingga 0%. Kita langsung bahas aja yuk masalah fitur yang menarik dari XP2 Balance ini. Lalu fitur apa yang ditawarin oleh XP2 Balance ini? Yang menarik, kita mulai dari DAC-nya. Dibekali oleh 3 chip yang gak kalah oke di zaman sekarang. Ada IS9018K2M DAC. Untuk chip Bluetooth-nya menggunakan CSR8675BT dan juga chip USB XMOS XO208. Untuk chip DAC-nya sudah support PCM 32 bit 384 kHz, native DSD 256 dan juga DXD 32 bit 384 kHz. CRS8675BT mendukung koneksi Bluetooth 5.0 dengan kodek LDAC, aptX-LL, AAC, SBC kodek. Dari segi amplifikasi, SE dari XP2 Balance ini menghasilkan output power 180 mW at 32 ohm di port single ended-nya. Dan untuk port balance-nya sudah mendukung power yang cukup besar ya. Ini 320 mW at 32 ohm dari output balance 4-4-nya. Salah satu fitur yang diunggulkan oleh XP2 Balance adalah penambahan fitur NFC. Artinya kamu gampang banget, kamu tinggal deketin perangkat NFC yang mendukung koneksi dengan XP2 Balance ini dan voila, langsung connect dengan mudahnya. Dan yang gak kalah menarik adalah penggunaan mikrofon pada DAC wireless ukurannya full size. Ya ini khasnya X2 banget nih. Menggunakan Qualcomm CVC teknologi, bagaimana input suara dari mikrofonnya? Kalian bisa cek rekaman berikut. Beginilah kualitas suara dari mikrofon XP2 Balance. Nah, keren juga nih, bisa kayak camcorder gini ya. Udah gue sebutin segala fitur yang menarik, lalu bagaimana impresi suara dari XP2 Balance? XP2 Balance yang didesain lebih powerful dari XP2 Pro menghasilkan output power yang lebih yahut. Ini impresi inisial atau impresi awal dari DAC ini. Gue menggunakan koneksi wireless dengan kodek LDAC untuk percobaan pertama ini, di mana suara yang dihasilkan lebih clear, lebih netral dan juga sedikit lebih berbeda dari XP2 Pro yang pernah gue coba. XP2 Pro punya kesan suara yang sedikit lebih warm. Namun di XP2 Balance ini, mau dari port single ended maupun port balance-nya, suaranya jauh lebih netral. Hal ini mungkin karena penggunaan chip yang berbeda. Kalau kita ingat bahwa XP2 Pro yang lama menggunakan chip dari AKM, sedangkan dari XP2 Balance ini menggunakan chip dari ISS. Karakternya ya udah pada tahu lah ya, karakter ISS seperti apa yang lebih mengutamakan detail. Untuk penggunaan dari USB, gua rasa nggak ada masalah di sini karena ketika gua colokin dengan aplikasi yang udah support seperti ketika di ponsel gua pakai UAPP, suara yang dihasilkan pun untuk file-file high-res udah sangat baik. Sedikit perbandingan dengan Evigo Blue mungkin yang dengan harga mirip ya. XP2 Balance ini menurut gua cukup mampu mengimbangi atau bahkan sedikit lebih oke dalam hal presentasi suara, karena di Go Blue gue rasain suara itu terlalu dipaksakan untuk detail gitu ya. Dan XP2 Pro ini mampu menghasilkan suara yang lebih balance dan lebih smooth. Artinya detail di low frekuensi, mid frekuensi atau high frekuensinya itu ditampilkan cukup cantik ya. Cantik dalam artian tidak terlalu berlebihan. Ini yang jadi poin menarik dari XP2 Balance ini. Kira-kira gimana menurut teman-teman semuanya? Jika udah cukup menjawab pertanyaan kalian atau kalian mau mempertimbangkan lebih lanjut, bagaimana kalau kita langsung masuk ke kesimpulan aja. XP2 Balance ini punya harga 2.800.000 dan dia memiliki kompetitor yang mungkin di harga yang mirip-mirip adalah Evigo Blue. Namun XP2 Balance ini
menurut gua punya 3 poin menarik yang bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih unit ini. Pertama, XP2 Balance memiliki output power yang cukup oke dari single-ended maupun balance-nya. Power 320 mW 32 ohm dari balance-nya itu udah cukup buat teman-teman ke drive in-ear monitor di pasaran. Ini udah sangat-sangat proper. Headphone, untuk headphone full size saya rasa mungkin sekelas HD series seperti 560S masih sangat oke di drive oleh Bluetooth DAC ini. Kedua, masalah fiturnya ada penambahan dari XP2 Pro biasa, ada penambahan fitur yang memiliki fungsi untuk naikin power tadi, ya ini penambahan output balance. Ini juga sangat berguna ya, terutama bagi teman-teman yang udah cocok dengan karakter X Duo dan nyari DAC wireless, udah support balance dengan harga yang nggak semahal mungkin DAC X2 yang lainnya, XG05 balance ya. Ini bisa jadi opsi yang sangat menggoda. Dan yang terakhir adalah masalah suara yang memiliki karakter lebih detail, lebih refine dari XP2 Pro lama ya. Wajar aja mungkin karena ada penambahan atau penggantian DAC yang membuatnya ini mampu menghasilkan suara jauh lebih baik. Yang dulunya hanya untuk support single ended, sekarang udah support balance. Pastinya banyak hal yang udah di-upgrade di XP2 Balance ini. Seperti biasa, kalau kalian penasaran cobain, mampir aja di CSI Zone. Mau beli langsung pun gampang, tinggal cek CSI Zone di marketplace kesayangan kalian. Thank you banget udah nyimak pembahasan XP2 Balance ini. Langsung aja kita tutup video ini dengan seperti biasa minta tolong untuk share video ini kalau kalian suka, dan juga like, subscribe, aktifkan notifikasi lonceng untuk dapatkan pemberitahuan terbaru tentang pembahasan produk-produk hi-fi di CSI Zone. See you next time!